Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwa fid din, azakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang selalu diberikannya kepada kita, baik dalam urusan-urusan dunia, apalagi dalam hal yang berhubungan dengan perbaikan agama kita. Ma'asyiral ikhwa fid din, azakumullah. Ketika kita mempelajari Islam, kita merenungkan makna ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang ibadah, amalan soleh, hukum-hukum dalam Islam, kita akan dapati satu kesimpulan yang ini merupakan tujuan dan hikmah terbesar disyariatkannya semua bentuk ibadah. Bahkan inilah makna dari al-ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dapati di situ makna al-hub dan al-khudu atau az-zul. Kecintaan, bahkan puncak dari kecintaan. Dan makna al-khudu, merendahkan diri, bahkan puncak dari sikap merendahkan diri. Inilah yang kita ketahui bersama kenapa ketika para ulama menjelaskan makna ibadah, seperti ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ucapan Imam Ibnu Qayyim dan para ulama yang lain rahimahumullah ta'ala, mereka menyebutkan definisi ibadah adalah ibaratun amma yajma'u kamal al-hubbi wa kamal al-dhulli lillahi azza wa jal. Sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan kesempurnaan sikap merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta, cinta yang utuh, dan sikap merendahkan diri, menghinakan diri yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ketahui bersama, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami selalu memohon pertolongan. Ini merupakan inti dari Al-Quran. Salah seorang ulama salaf seperti dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan, Al-Fatihatu sirrul Quran wa sirruha hadhil kalimah. Surat Al-Fatihah adalah rahasia kandungan Al-Quran, dan rahasia kandungan surat Al-Fatihah adalah ayat ini, iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Apa gunanya kita kenali ini? Apa gunanya kita harus tahu inti ibadah ini? Manfaatnya atau kegunaannya agar kita tahu apa yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita, apa yang harus kita latih dalam hati kita untuk tumbuh, perasaan atau sikap-sikap di hadapan Allah yang itu merupakan makna atau hakikat dari penghambaan diri itu tadi. Maksudnya, ketika kita beribadah, kita tahu ternyata ibadah ini disyariatkan untuk dua tujuan besar tadi. Menyempurnakan kecintaan kita kepada Allah dan menyempurnakan sikap merendahkan diri kita di hadapannya. Makanya ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan seperti salat, berpuasa, membaca Al-Qur'an, berdoa, berzikir memuji Allah, haji, umrah, membayar zakat dan semuanya. Kalau antum perhatikan tidak akan lepas dari dua makna ini. Tidak akan lepas dari dua makna ini. Seperti yang saya pernah jelaskan di pertemuan yang lalu, tujuan terbesar disyariatkannya semua ibadah adalah iqamatan li dzikrillah. Untuk menegakkan zikir kepada Allah. Zikir isinya apa? Memuji Allah, membesarkan Allah, mensucikan Allah, semua dalam rangka membiasakan hati kita untuk cinta kepada zat yang segala kebaikan ada padanya, sehingga fitrahnya hati mesti akan mencintai zat yang demikian agung karunia-Nya, demikian maha besar, demikian maha sempurna limpahan rahmat-Nya dan semua kebaikan. Setiap orang berzikir, kalau dia paham zikirnya, dia mesti akan merenungkan kenapa dia harus selalu memuji Allah. Karena semua kebaikan yang sampai kepada kita adalah nikmat-Nya. Kenapa dia selalu menyanjung Allah? Karena dia punya sifat-sifat kesempurnaan. Jadi setiap ibadah disediakan adalah untuk ini. Jadi makna ini yang harus dia ingat. Setiap beribadah, itulah sebabnya dia harus selalu merenungkan makna ibadah yang diucapkannya. Bukan cuma lisannya atau badannya yang berbuat, tapi hatinya merenung. Coba lihat. Dalam ibadah, kita disyariatkan melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kita merendahkan diri. Contohnya salat saja. Salat. Ibadah yang paling besar, ibadah anggota badan yang paling besar. Apa tujuan pelaksanaan salat? Apa tujuan pelaksanaan salat? Untuk kita merendahkan diri. Gerakan-gerakannya saja mulai kita Allahu Akbar, dari pertama Allahu Akbar, Allah Maha Besar berarti kita merendahkan diri di hadapannya. Kemudian kita bersedekap, kita ruku dan sujud. Kita baca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana wa bihamdi Rabbiyal Azim. Maha suci Allah yang maha tinggi, maha suci Allah yang maha agung. Menunjukkan kita menisbatkan sifat keagungan, kita menisbatkan sifat ketinggian agar kita semakin mengagungkan, mencintainya, dan kita merendahkan diri kita dengan sujud, dengan ruku, dan gerakan-gerakan yang lain. Berpuasa. Apa tujuannya berpuasa? Tujuannya kita berpuasa adalah untuk mensucikan diri kita. Untuk mensucikan kita dari kotoran hawa nafsu. Makanya kenapa puasa itu memiliki keistimewaan yang sangat tinggi? Karena kita tahu disebutkan dalam hadis kursi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang keutamaan puasa, Allah mengecualikannya
kullu amali bini Adam lahu al-hasanatu bi asyrati amthaliha. Qala Allah azza wa jalla illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Semua amal yang dilakukan oleh manusia adalah untuk dirinya. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Allah berfirman kecuali puasa. Karena puasa adalah untukku. Dia meninggalkan makanannya, minumannya, syahwatnya karena aku. Loh ada apa? Kenapa pensucian jiwa juga termasuk bagian dari mewujudkan cinta kepada Allah, bagian dari mewujudkan sikap merendahkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena nafsu itu punya keinginan yang bertentangan dengan makna penghambaan diri tadi. Nafsu punya sifat selalu ingin ditinggikan. Makanya sifat sombong adalah penyakit terbesar yang ada pada diri manusia yang bertentangan dengan makna ubudiyah. Sifat sombong ini merupakan warisannya iblis, antum ketahui. Seseorang itu perlu disucikan jiwanya dengan berpuasa, dengan membayar zakat dan ibadah-ibadah yang lain, supaya sifat asal nafsu ini yang bertentangan dengan makna ubudiyah tadi, selalu merendahkan diri di hadapan Allah, hanya mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, supaya sifat-sifat buruk ini bisa dihilangkan pada nafsu manusia. Ala kulli hal, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, itulah tujuan dari dan inti dari semua ibadah yang disyariatkan. Tujuan dan inti dari semua ibadah yang disyariatkan. Makanya semakin kita belajar dan mengenal hikmah-hikmah atau rahasia-rahasia kandungan ibadah, akan semakin nampak makna yang disebutkan oleh para ulama tadi sebagai inti daripada penghambaan diri. Sehingga keliru ketika ada orang yang beranggapan atau memahami ibadah itu hanya apa yang dikerjakan oleh anggota badannya, tapi tidak hadir perasaan tersebut dalam dirinya. Ini bukan ibadah yang benar. Kenapa orang-orang yang soleh, seperti yang kita pernah jelaskan di pertemuan yang lalu, sifat mereka selalu tidak lepas dari berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kita pikir-pikir mereka orang yang soleh, rajin beribadah, buat apa lagi dia berdoa? Ternyata ketaatan yang mereka laksanakan selama ini membentuk pribadi mereka untuk memahami dan meyakini semua kebaikan itu ada di tangan Allah. Ketika kita mengamalkan kebaikan pun tetap kita merendahkan diri di hadapan Allah. Karena kebaikan bukan milik kita, Allah yang berikan kepada kita. Makanya selalu kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Karena kita tahu semua itu bukan milik kita, Allah bisa mencabutnya kapan saja Dia kehendaki. Makanya mereka selalu berdoa. Meminta kepada Allah taufik, meminta dijaga dalam kebaikan. Ini wujud sikap merendahkan diri. Jadi ibadah membentuk mereka untuk semakin merendahkan diri. Orang yang tidak paham makna ibadah, setelah dia rajin beribadah, apa yang terjadi? Dia akan sombong, bangga dengan ibadahnya. Berarti selama ini dia tidak merenungkan ibadah itu maksudnya kamu merendahkan diri, menisbatkan segala kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh lagi, orang-orang soleh sifatnya mereka selalu beristighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Mereka selalu mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala di waktu-waktu yang utama dikabulkannya doa. Waktu kapan itu? Waktu sahur, sepertiga malam yang terakhir. Memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuannya untuk menunjukkan sikap merendahkan diri. Mereka mengakui sebaik apapun yang kita lakukan, manusia tidak akan luput dari dosa dan kesalahan. Makanya ini juga menjadi jawaban dari pertanyaan kita. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala
jadikan manusia itu bisa ditimpa dosa. Padahal kalau Allah menghendaki, Allah bisa menjaga kita tidak berbuat dosa sama sekali. Allah bisa berikan taufik kepada kita supaya tidak tergoda iblis sama sekali. Kenapa Allah mensyariatkan istighfar? Kenapa orang itu harus berbuat dosa? Bahkan kullu bani Adam khata', banyak berbuat dosa. Semua manusia banyak berbuat dosa. Ternyata ini juga bukan ditujukan pada zatnya. Orang yang berbuat salah tidak mungkin dipuji. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia bisa ditimpa lalai, setakwa apapun dia akan lalai, bisa ditimpa perbuatan dosa, itu tujuannya juga dalam rangka mewujudkan penghambaan diri tadi. Kenapa? Kalau manusia itu berbuat ketaatan terus, dia akan lupa diri. Tidak sadar bahwa dirinya itu lemah, selalu lalai, menjadikan dia kalau terus-menerus dalam keadaan taat, lupa bersandar kepada Allah. Makanya dosa, dalam tanda kutip ya, terkadang ada manfaatnya. Seperti kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau terangkan dua manfaatnya dan Imam Ibnu Qayyim menjelaskan lebih banyak lagi manfaatnya. Manfaat tentu bukan pada zatnya, yang timbul setelah itu. Apa itu misalnya? Tadi, orang yang berbuat dosa, ketika dia menyadari dirinya berbuat salah, dia akan mencari solusinya. Dan ketika dia mengenal Robnya, bahwa Robnya adalah yang maha pengampun, maha penyayang, maha penerima tobat, maha sempurna kasih sayangnya, dia akan menerima hamba yang kembali kepadanya. Ketika itulah dia akan bertobat dan mensyukuri Robnya yang ternyata tetap menerima dirinya setelah dia berbuat salah. Itu akan menjadikan dia semakin cinta kepada Allah. Makanya saya pernah jelaskan kenapa dalam Al-Quran nama Allah Al-Wadud digandengkan dengan Al-Ghafur. Wa huwal ghafuru Al-Wadud. Dialah yang maha pengampun lagi maha mencintai hamba-hambanya yang beriman. Jadi dengan dia berbuat dosa dan menyadari tempat memohon ampun adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, itu menjadikan dia semakin cinta kepada Allah. Ketika manusia berbuat salah, biasanya orang sulit menerima dia, apalagi kesalahannya besar. Ketika dia tidak mendapati di kalangan manusia kasih sayang yang sempurna, dia akan kembali kepada Robnya. Di samping itu juga dosa itu sendiri menjadikan manusia sadar akan kelemahan dirinya. Makanya kalau orang tidak berbuat dosa atau tidak dijadikan berbuat dosa, bisa jadi menimbulkan keburukan yang lebih besar, yaitu kesombongan. Disebutkan dalam hadis yang hasan riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Rasulullah SAW bersabda, "Laula tudnibu la khasyitu alaikum ma huwa akbaru min dzalika, a'zamu min dzalika al-kibru al-kibru." Kalau kalian tidak berbuat dosa, wahai manusia, aku khawatir kalian ditimpa yang lebih parah daripada dosa itu sendiri, yaitu penyakit al-kibr, kesombongan. Penyakit al-kibr yaitu kesombongan. Makanya di sini kita memahami kenapa Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang miskin, hidupkanlah aku sebagai orang miskin, matikanlah aku sebagai orang miskin, dan kumpulkanlah aku di akhirat nanti bersama golongan orang-orang yang miskin. Miskin di sini bukan artinya tidak memiliki harta, tapi miskin al-maskanah seperti diterangkan dalam penjelasan para ulama, penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali, Al-Khattabi dan yang lainnya. Al-maskanah artinya man kana qalbuhu miskinan khasyian khadi'an lillah. Orang yang hatinya miskin, merasa dirinya lemah, selalu tunduk, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba, jadi dalam ibadah-ibadah hukum yang Allah syariatkan, perintah-perintah yang Allah perintahkan, larangan-larangan yang Allah larang, itu tujuan utamanya untuk manusia itu selalu terikat dengan Robnya. Makanya hidayah tergantung dari sejauh mana kita terikat dengan Allah. Itu makna firman Allah Subhanahu wa taala,
Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang selalu bersandar, terikat kepada Allah, selalu bertawakal, menyandarkan hatinya, selalu ingat kepada kebesarannya, maka berarti dia telah diberikan petunjuk untuk menempuh jalan yang lurus. Disinilah kita ketika belajar, kita arahkan ke sini semua. Agar kita tahu makna daripada Islam yang sesungguhnya. Islam artinya istislam. Al-istislamu lillahi bitauhid. Walinqiyadu lahu bitta'ah. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Al-istislam, menundukkan diri, menyerahkan diri kepada Allah. Jadi semua perbuatan yang kita ingat di situ adalah kita menyerahkan diri kepada Allah. Waktu kita selesai melaksanakan ibadah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah nikmatnya. Waktu kita berbuat salah atau berbuat dosa, kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan di situ kita mengakui ternyata kita lemah, tidak bisa berdiri sendiri, harus dapatkan pertolongan darinya, penjagaan darinya. Makanya dalam dua keadaan, kita berbuat baik, tetap dekat dengan Allah. Waktu kita berbuat salah, tetap juga kita ingat kepada Allah. Itulah yang namanya taufik. Allah tidak menjadikan kita bersandar kepada diri sendiri. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Janganlah engkau menjadikan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun cuma sekejap mata. Makanya seorang hamba yang telah meraih makna penghambaan diri, ibadahnya akan bernilai lebih tinggi. Ketika dia memuji Allah dalam zikirnya, apa yang terbayang dalam pikirannya? Allah dipujinya karena ibadah saya bisa laksanakan, karena taufiknya. Ketika saya kurang, saya mohon ampun, juga saya memohon rahmatnya. Ketika saya lalai, yang mengingatkan juga kepada saya juga dia. Dan segala sesuatu. Dalam ibadah ketika dia melakukannya, dia akan selalu merenungkan makna ini. Makanya ketika dia memuji Allah, membesarkan Allah, mengagungkannya, semua makna-makna ini terkumpul pada dirinya. Pada waktu itulah imannya akan tumbuh dan akan menjadi benar. Makanya seseorang hamba ketika hadir dalam dirinya ubudiyah atau penghambaan diri seperti ini, meskipun ibadah yang dilakukannya sedikit tapi memberikan buah yang seperti ini, lebih baik daripada yang kelihatannya banyak tapi tidak ada buah yang seperti ini. Ucapan yang pernah dinukil oleh salah seorang ulama ahlu sunnah dari kalangan tabi'in, Mutarrif ibnu Abdillah ibnu Syikhir, beliau mengatakan, Wallahi la'an abita na'iman wa usbihu nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbihu mu'jaban. Demi Allah, sungguh jika aku tertidur di malam hari tidak beribadah, tapi ketika aku bangun dalam keadaan aku menyesal, mengakui kesalahan dan kelemahan diriku, itu lebih baik daripada aku bangun sholat ibadah semalam suntuk, tapi ketika aku bangun di pagi hari dalam keadaan aku bangga terhadap diriku. Imam Az-Zahabi yang membawakan athar ini kemudian mengomentari, beliau berkata, Qala aqultu la aflaha wallahi man zakka nafsahu au a'jabadhu. Kata Imam Az-Zahabi, aku berkata, sungguh demi Allah tidak akan beruntung orang yang menganggap dirinya suci atau kagum terhadap dirinya sendiri. Nah, ini kita bisa jadikan sebagai koreksi diri kita. Kalau ternyata saat ini kita mendapati perasaan diri kita lebih tinggi PD-nya, kurang dalam menyadari kerendahan diri kita, ketergantungan diri kita kepada Allah, berarti benar-benar hikmah ibadah meleset dari orang ini. Tidak sesuai dengan tujuan disyariatkan ibadah. Kenapa yang muncul justru perasaan itu pada dirinya? Berarti benar-benar dia harus koreksi diri. Tipu daya syaitan benar-benar telah menguasai dirinya. Jadi ini makna perenungan tentang ibadah. Agar kita tahu tujuan ibadah adalah untuk ini. Tujuan ibadah disyariatkan adalah untuk mewujudkan sifat-sifat seperti ini.
Sehingga setiap saat, ya, kenapa dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya mengingatkan tentang akhirat? Allah selalu sebutkan, ya, wa ilaihi tuhsyarun, hanya kepada Dialah kalian semua dikembalikan. Kalau di dunia saja kita ingat nama-nama dan sifat-sifatnya sudah menjadikan kita berharap, takut dan tunduk. Apalagi kalau kita ingat kita akan bertemu di akhirat langsung dengan Dia. Langsung menyaksikan kemahabesarannya, kemahaagungannya. Wa ilaikal masir, hanya kepadamulah kalian dikembalikan. Bertakwalah kepada Allah. Fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah. Coba, ketika seorang yang telah menunaikan atau telah memahami makna ubudiyah dengan benar, disampaikan padanya kata-kata seperti ini, apa yang terjadi? Mesti dia akan semakin takut. Dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan sendirian maupun di hadapan orang lain. Dia akan semakin timbul dalam dirinya perasaan rindu untuk bertemu Allah, rasa takut, dan berbagai macam perasaan lainnya sebagai konsekuensi dari dia mengenal kebesaran dan keagungannya. Makanya ini merupakan perkara penting yang harus kita ingat dari tujuan disyariatkannya ibadah, agar kita tahu bahwa ternyata ibadah yang kita lakukan selama ini ketika belum memunculkan hal-hal seperti ini, berarti ibadah tersebut adalah ibadah yang sangat kurang atau cacat yang harus segera kita benahi kembali. Nah, oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din azakumullah, melatih diri kita untuk mengenal Allah lewat ibadah ini sangat penting. Karena inilah yang nanti akan berbekas dalam kehidupan kita. Seseorang yang kenal dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap saat dia berbolak-balik dalam keadaan-keadaan yang mungkin untuk orang yang tidak mengenal Allah, kadang-kadang dia akan marah, kadang-kadang dia akan senang, kadang-kadang dia berbuat begini dan begitu. Tapi untuk mereka dia selalu akan memuji Allah dalam semua keadaan. Dia selalu akan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua keadaan. Ini perlu dilatih dalam diri kita. Karena kita punya hati. Hati itu, ya, seandainya syaitan tidak selalu berusaha menghalangi hati kita untuk kenal kepada Rabb, karena syaitan tahu ini adalah puncak dari keutamaan dan kemuliaan bagi hamba. Sebenarnya kita itu punya hati yang secara fitrah dia akan menerima hal ini. Coba antum bayangkan, ya, dalam urusan-urusan dunia, fitrah kita itu selalu jalan. Misalnya kalau ada yang berbuat baik sama kita, mesti kita akan ingat jasanya. Padahal satu atau dua kebaikan. Kita pernah ditolong seorang teman, pada saat tidak ada yang mau menolong kita, kita akan ingat, ini teman baik saya, dia pernah menolong saya dalam kondisi yang saya sangat butuhkan. Bayangkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat menolong kita, setiap saat melimpahkan nikmat kepada kita. Itu fitrahnya manusia. Kita bisa ya bersandar atau merasa tenang ketika menitipkan urusan kita kepada orang yang kita percaya. Orang yang kita anggap ahli dan bisa melakukan hal ini dengan baik, kita tenang. Subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala semua sifatnya maha sempurna. Bagaimana mungkin kita tidak merasa tenang ketika menyandarkan diri kita kepadanya. Jadi dalam semua keadaan, sebenarnya hati kita itu secara fitrah harusnya mengakui semua kecintaan itu adalah yang terbesar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kecintaan yang lain harusnya mengikuti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyandaran diri, semua takut dan berharap hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya amalan-amalan yang seperti ini kedudukannya besar dalam Islam. Al-i'tisam billah, bertawakal, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ibnu Adam, innaka ma da'autani wa rajautani la ghafartu ala ma kana minka
La ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai manusia, selama kamu tetap berharap kepadaku, berdoa kepadaku, aku akan ampuni semua kesalahanmu dan aku tidak peduli, kata Allah. Jadi Allah itu menginginkan kita benar-benar menyandarkan hati kita kepadanya dalam segala bentuk ibadah. Yang kalau ini bisa kita lakukan pada makhluk, padahal kebaikan makhluk itu terbatas, kemampuannya memberikan apa yang kita inginkan terbatas, maka seharusnya zat yang sempurna dalam semua itu, hati kita semakin menghadapkan diri kepadanya. Bayangkan takut dan berharap ketika disebutkan oleh seorang sahabat yang sedang sakit keras. Antum tahu hadisnya sahih. Nabi SAW langsung mengatakan, "Walladzi nafsi biyadi la yajtami'ani fi qalbi rajulin wahidin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf." Demi Allah tidaklah terkumpul perasaan takut dan berharap pada diri seorang hamba kecuali Allah berikan apa semua yang diharapkannya. Dan Allah akan jadikan dia aman dari semua yang ditakutkannya. Jadi ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, ketahuilah segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala jadikan kemuliaan yang terbesar, balasan yang terbesar. Itu yang berhubungan, yang menjadikan hamba itu langsung berhubungan, bergantung dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat tadi, ibadah disyariatkan untuk apa? Memurnikan kecintaan kita dan sikap merendahkan diri kita kepada Allah. Ibadah-ibadah yang terbesar dalam kehidupan dunia dijadikan balasan yang terbesar, motivasi terbesar adalah motivasi yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang juga saya pernah jelaskan insyaallah. Ayat-ayat yang saya bacakan tadi, hanya kepada Allah kalian semua akan dikembalikan. Hanya kepadanya kalian semua akan dikumpulkan. Ya, ini semua merupakan motivasi bagi orang yang telah mengenal Allah lebih daripada balasan apapun. Ketemu dengan bidadari misalnya, motivasi bagi kita. Tapi bertemu dengan yang menciptakan bidadari yang dia maha indah, tentu lebih besar lagi semangatnya orang-orang yang beriman. Makanya kenapa Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, maka Allah mencintai perjumpaan dengan dirinya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, hendaknya dia mengamalkan amalan soleh, jangan berbuat syirik. Ini motivasi lebih besar daripada iming-iming untuk mendapatkan keindahan apapun dari keindahan makhluk. Bagi orang yang telah tertanam dalam dirinya makna ibadah, bertemu dengan Allah itu luar biasa. Makanya Allah sebutkan dalam ayat ini keutamaannya bukan mendapatkan ini di surga, bukan. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, itu keindahan yang paling tinggi. Kalau nggak salah di pertemuan kajian saya yang terakhir dulu saya sebutkan tentang makna, mungkin di kajian di Lombok Timur ya, makna al-qurbu wal ma'iyah, kedekatan Allah dan kebersamaan Allah yang khusus. Coba antum lihat, amalan-amalan besar kayak sujud disebutkan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih. Sedekat-dekatnya hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud. Baik, apa sih maknanya dekat dengan Allah? Apa istimewanya? Kenapa harus disebutkan untuk ibadah yang paling agung? Sujud. Sujud itu menurut salah satu pendapat ulama adalah ibadah yang paling, gerakan yang paling tinggi dalam sholat. Rukun yang paling utama dalam sholat. Kenapa keutamaannya sedekat-dekatnya dengan hamba dengan Allah? Orang yang tidak paham makna ubudiyah mungkin merasa apa keutamaannya dekat dengan Allah. Tapi orang yang mengenal Allah, kedekatan dengan Allah itu lebih daripada balasan apapun. Seperti manusia kalau mencintai orang lain, dia akan senang dekat dengannya. Ketika dia dekat dengan orang yang dicintainya, dia akan lupa makan, lupa minum, lupa segala-galanya.
Iya kan? Terjadi pada diri orang yang berhubungan dengan cinta makhluk dengan makhluk. Karena ketika dia dekat, dia merasa gembira, merasakan tenang, merasakan damai. Itu terjadi pada diri makhluk yang terbatas kebaikannya, tidak sempurna sifatnya. Bagaimana dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Coba lihat al-ma'iyah, kebersamaan yang khusus. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ketika Allah Subhanahu wa taala ini ma'iyah yang lebih khusus lagi. Tadi yang berhubungan dengan sifat, ini yang berhubungan dengan orang-orang tertentu. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, fa inni ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kalian berdua. Masya Allah, orang yang mengenal Allah, ketika Allah mengatakan, saya bersama kalian. Apa yang dia takutkan? Semua yang maha kuasa dia. Ketika kita bersama-sama orang polisi saja, atau orang yang kita anggap kuat, kita merasa pede sudah kemana-mana, biar masuk diserang preman tidak takut. Padahal bisa jadi orang ini dikeroyok juga kalah. Nah sekarang Allah Subhanahu wa taala yang sempurna perkasaannya, kemahakuatannya. Ketika dia mengatakan aku bersama hambaku. Apalagi maknanya kebersamaan yang khusus. Yang di situ ada jaminan perlindungan, taufik dalam segala kebaikan, penjagaan dari segala keburukan dan semua makna yang indah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang zikir, wa ana ma'a abdi haitsu dzakarani, aku bersama hambaku ketika dia berzikir kepadaku. Jadi Allah tidak menjadikan balasan yang tertinggi dari satu ibadah kecuali yang berhubungan dengan zatnya langsung. Berhubungan dengan pengetahuan hamba terhadap keagungan dan kebesarannya. Itu balasan yang terbesar di dunia. Itulah tujuan tertinggi, bahkan hikmah utama disyariatkan ibadah di dunia, sebanding dengan balasan tertinggi di akhirat nanti adalah bertemu Allah dan memandang wajahnya yang maha indah. Jadi itulah inti daripada keimanan, inti daripada penghambaan diri, dan semua tujuan terbesar disyariatkannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua tujuan ibadah adalah untuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melatih hati kita agar dengan merenungkannya dia selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, yang itu akan melahirkan dua inti ibadah tadi, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu merendahkan diri di hadapannya. Makanya dengan kita tahu ini, sudah kita tahu sekarang cara mengarahkan ibadah kita. Apa yang kita harus renungkan dalam ibadah kita sehingga menimbulkan perasaan ini. Kenapa dalam Al-Quran yang terbesar penjelasannya adalah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk, iya kan? Berarti tujuannya adalah menumbuhkan inti ibadah ini. Kenapa dalam berzikir lebih-lebih kita memuji dan mengagung Allah? Kemarin saya jelaskan doa. Doa itu bukan pertimbangan kita hanya segera pengen dikabulkan permohonan kita. Tentu itu merupakan pertimbangan karena kita tahu yang bisa memenuhi permintaan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada inti lain yang terkandung dalam doa, yaitu kita berdoa sekaligus kita menyempurnakan keyakinan kita tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Iman kita terhadap rububiyah Allah, uluhiyah Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Menyempurnakan keyakinan kita bahwa segala kekuasaan adalah milik Allah. Ini akan menjadikan kita semakin merendahkan diri. Coba antum renungkan, semua ibadah disyariatkan untuk itu. Makanya kenapa kita harus baca Al-Quran, merenungkan isinya, supaya hati kita terlatih untuk itu. Kita perlu merenungkan makna ibadah, supaya hati terlatih untuk itu. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kita berbuat apapun, yang menjadi pertimbangan kita adalah hanya menyempurnakan ini. Hanya menyempurnakan ini. Kita bergaul dengan keluarga kita, kita hanya merasakan gembira kalau mereka melaksanakan ketaatan kepada Allah. Makanya kita menasihati orang supaya ikut ketaatan kepada Allah. Karena ini semua yang menjadi dambaan hatinya orang-orang yang beriman. Dan semua kebaikan-kebaikan lain yang disyariatkan dalam Islam. Oleh karena itulah ma'asyiral ikhwah
wal akhwat fiddin azakumullah. Ini merupakan renungan bagi kita semua agar kita fahami makna inti daripada kandungan ibadah, ya. Yang semuanya ini sebenarnya bukan perkara yang sulit. Saya katakan tadi, kalau dalam urusan dunia kita akan cepat tersentuh. Antum ketika mendapatkan promosi, misalnya handphone keluaran baru, pertama antum tidak suka. Ada temanmu yang jelaskan, antum buka internet, baca keterangan, oh ternyata fiturnya seperti ini, fasilitasnya seperti ini. Tertarik. Padahal mungkin bisa jadi orang ini bohong, atau dia berbicara seperti ini hanya analisa ternyata tidak terbukti. Karena pembicaraan manusia, apalagi orang yang sedang promosi, bisa berlebihan. Tapi kita tertarik, hati kita untuk kemudian ingin memilikinya. Subhanallah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man asdaqu minallahi haditha. Tidak ada yang lebih benar. Tujuannya untuk kebaikan. Firman Allah ini paling sesuai dengan hati. Masa tidak tertarik kita? Masa tidak tertarik? Kalau kita benar-benar baca dan paham isinya, mesti akan semakin kita baca, kita akan semakin tertarik, semakin akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, semakin akan merindukan perjumpaan dengannya, semakin akan takut untuk jauh dari kedekatan dengannya, dan semua kebaikan yang lain. Makanya kalau kita renungkan makna ini, kita akan selalu menjadikan ya nikmat kita mengenal Islam sebagai nikmat terbesar dalam hidup kita. Mempelajari dan memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sesuatu yang paling berharga dalam waktu-waktu yang kita jalani dalam kehidupan kita. Jadi ini merupakan penjelasan tentang makna ubudiyah yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk mencapai tujuan yang mulia ini dari setiap ibadah yang kita amalkan, yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua dengan taufiknya untuk memperbaiki diri kita dalam hal itu, memudahkan kita untuk meraihnya dengan sempurna. Barakallahu fikum, saya cukupkan kajian kita di pagi hari ini. Untuk saya dengarkan pertanyaan dari antum bagi yang ingin bertanya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kurangnya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Pak Ustadz, kalau berdoa apa harus salawat pada Nabi Muhammad SAW? Tidak mesti. Tapi itu merupakan keutamaan dan adab berdoa. Anda punya tulisan yang dimuat di website manisnyaiman.com yang judulnya berdoalah kepada Allah. Niscaya aku akan kabulkan. Di situ saya sebutkan dengan rinci tentang adab-adab berdoa dan sebab-sebab dikabulkannya. Ya. Coba dibaca, termasuk diantaranya salawat dan hadisnya sahih. Katanya kalau belajar agama tanpa guru sama dengan belajar sama syaitan. Guru yang menuntun pada Tuhan, yang mengenal Allah lewat guru seperti orang-orang tarekat ya. Jadi kita diperintahkan untuk belajar dengan guru, maksudnya guru yang faham, tidak semua guru. Guru yang faham agama, karena ilmu itu diambil dengan talaki. Dengan talaki, yakni menimba ilmu langsung dari seorang guru yang dia sendiri pernah berguru sebelumnya. Yang dia sendiri pernah berguru sebelumnya. Jadi guru kita harus tahu benar-benar dia pernah berguru. Jangan cuma sekedar dia mengaku guru, kita terima. Kita tahu dia pernah belajar dari ulama sebelumnya sehingga ilmu itu bersambung sanatnya atau nasabnya, bersambung dengan kita ini punya nasab dalam ilmu, sehingga dengan ini menjadikan kita ketika kita salah paham kita akan diluruskan, ada yang tidak paham kita langsung tanyakan sehingga kita tidak memahaminya dengan sendirian. Makanya dalam Islam orang yang otodidak itu dicela dan tidak pantas dijadikan sebagai rujukan. Ini sudah merupakan prinsip para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menuntut ilmu. Oleh karena itulah ini makna dari pernyataan tadi. Ya, adapun orang-orang yang saat ini mengaku berguru kemudian mensyaratkan harus hanya mengambil dari gurunya, ini penyimpangan. Yang dimaksud dalam berguru dalam Islam, kita lebih banyak berguru kepada orang-orang yang berilmu itu lebih baik. Tidak berarti kita katakan harus dengan guru, hanya gurunya saja yang diambil. Ini namanya fanatik yang dicela dalam Islam. Apalagi kalau ternyata gurunya mengajarkan yang salah, kita tahu kesalahannya kan dengan kita berguru di tempat yang lain. Dari guru yang lain yang juga adalah orang yang berilmu, yang pernah menimba ilmu dari sumber yang terpercaya. Mana yang lebih afdal, salat tarawih di masjid atau di rumah berdasarkan hadis Nabi SAW?
afdhal salati ahadikum fi butum illal maktubah. Iya, ketika disebutkan secara dalil tentang keutamaan sholat tarawih secara berjamaah, itu berarti termasuk yang dikecualikan dari hadis ini. Hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan para ulama yang lain tentang keutamaan orang yang salat tarawih berjamaah. Fa innahu man qama ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya barang siapa yang salat bersama imam waktu tarawih sampai selesai, maka dituliskan baginya salat seperti salat semalam suntuk. Lebih utama berjamaah dengan imam. Dan ini pendapat yang terkuat karena didukung dengan hadis sahih yang tadi. Makanya seperti apa yang disebutkan dengan dalil ini, seutama-utama salat adalah salat di rumah kecuali salat maktubah. Ini dikecualikan beberapa salat-salat yang misalnya kita diperintahkan untuk berjamaah padanya. Untuk berjamaah padanya. Misalnya salat gerhana. Salat gerhana itu kita laksanakan lebih utama di rumah sendiri-sendiri atau berjamaah? Berjamaah, padahal dia bukan termasuk salat 5 waktu, iya kan? Termasuk dalam masalah ini salat tarawih dan yang lainnya. Jadi ada yang hal-hal yang dikecualikan dari hadis ini yang kita lihat dari apa yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lain yang sahih dari Nabi SAW. Ini secara asal keutamaannya. Bisa jadi ada orang yang membahas atau ulama yang membahas dengan mengatakan salat tarawih di rumah sendirian itu lebih utama karena kita lebih tenang, lebih khusyuk. Ini pertimbangannya beda berarti. Bukan membahas keutamaan asal. Kalau sudah kita membahas tentang keutamaan yang berhubungan dengan ibadah ini pada zatnya, khusyuknya misalnya, itu kena pertimbangan yang lain. Bukan hukum asal, yaitu asalnya salat tarawih itu berjamaah lebih utama dibandingkan dengan salat di rumah sendirian. Apa solusi terbaik bagi wanita yang hamil di luar nikah, baik untuk dirinya maupun keluarganya? Bolehkah dia menikah dengan orang yang menghamilinya atau mungkin dengan orang lain untuk menutupi aibnya? Tidak boleh, dengan orang lain jelas diharamkan hukumnya. Ya, kalau dengan laki-laki yang menghamilinya itu tetap buruk, cuman keadaannya masih lebih mending dibandingkan yang awal. Solusi yang terbaik, ya, aib tersebut ditutupi dengan manusia, kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa taala semakin buruk, apa gunanya? Makanya hendaknya dia bertakwa kepada Allah, keluarganya juga dinasihati. Solusi yang terbaik adalah dia tunggu sampai anak tersebut lahir, ya, atau Allah yang berikan keputusan padanya. Setelah itu tentu dia setelah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu anaknya lahir, dia menikah dengan laki-laki yang baik. Setelah dia bertobat, jangan sampai laki-laki yang menghamilinya juga ternyata tidak beres, tidak akan menyelesaikan masalahnya. Ya, tidak akan menyelesaikan masalahnya. Kemudian masalah dia menikah dalam keadaan hamil tadi itu diperselisihkan hukumnya. Kalau jelas-jelas dengan laki-laki lain itu hukumnya haram. Laki-laki dengan yang menghamilinya itu masih diperselisihkan. Ya, sebagian ulama melarang karena ini mencampurkan yang halal dan yang haram. Maka lebih bagus dia lahir dulu, kemudian setelah itu baru dia menikah. Di saat sholat pada tasyahud akhir ana cuma sampai pada bacaan Allahumma sholli ala Muhammad karena mengingat takbir bersama imam. Ini salat sunnah mungkin ya? Iya, karena mengejar takbir bersama imam. Benar. Kalau antum pertimbangannya karena mengejar takbir bersama imam, ya harusnya sekedar dilengkapkan saja salawatnya itu sudah mencukupi. Jadi dengan dia membaca Allahumma sholli ala Muhammad itu sebagian ulama mengatakannya cukup, maka cukup karena dia harus bersegera untuk mengejar imam. Sebenarnya kalau masih panjang bacaannya dia bisa langsung salam, memutuskan salatnya karena ada perintah dari Nabi SAW, idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah. Hadisnya sahih. Kalau telah dikomandangkan qomat salat, maka tidak ada salat lagi kecuali salat yang wajib. Jadi kita putuskan kalau masih panjang salat kita yang belum selesai, ya. Kalau sudah dekat kita baca ringkas baru kemudian kita salam dan segera bergabung untuk mendapatkan takbir pertama bersama imam. Apakah ujian cobaan yang Allah berikan adalah bentuk kecintaannya, padahal ada yang bilang ujian yang saya dapatkan itu azab sehingga hati saya bersedih. Apakah hal itu azab atau ujian?
Dua-duanya, azab atau ujian itu semua untuk kebaikan. Kalau itu azab, supaya kita ingat bahwa kita banyak berbuat dosa. Tujuannya Allah menimpakan itu agar kita kembali dan ingat kepada Allah. Karena kalau tidak ada azab yang merupakan peringatan, kita akan lupa terus. Ujian pun seperti itu untuk menyempurnakan, menghapuskan dosa-dosa kita, untuk menyempurnakan kedudukan kita, meninggikan kedudukan kita. Jadi apapun dua-duanya tetap adalah untuk kebaikan kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa capek yang ketika kita melakukan suatu ibadah, apakah itu menunjukkan kurangnya kesempurnaan ibadah yang kita lakukan? Seperti rasa ngantuk yang berlebihan ketika salat malam. Ya, tentu ini perkara yang harus segera diatasi. Yang harus segera diatasi dengan kita merenungkan makna ibadah. Coba saya katakan, bandingkan dengan apa yang kita lakukan dalam hal-hal yang kita senangi. Dalam hal-hal yang kita senangi. Sebagian orang ketika dia melakukan hobinya kayak bekerja, lembur, malam-malam pun dia tidak ngantuk. Kalau ngantuk pun dia usahakan supaya apa? Minum kopi agar hilang ngantuknya atau yang lainnya. Kenapa? Karena dia merasa suka dengan pekerjaannya. Makanya dia berusaha. Nah, demikian pula salat malam dan ibadah yang lainnya. Kalau seandainya kita ya benar-benar menginginkan kebaikan, tentu kita berusaha untuk mengenal keindahannya, ya. Kita perbaiki iman kita agar merasakan manisnya ibadah. Ketika kita merasakan manisnya ibadah, kita tentu akan melaksanakan hal tersebut dengan nikmat yang tentu proses awalnya adalah seperti ini. Kita berjuang, kita bersabar, lama kelamaan akan dimudahkan meraih nikmatnya melaksanakan sholat malam tersebut. Nah, apakah seseorang menjadi imam? Sah seseorang menjadi imam apabila dia sering melakukan kesyirikan, bid'ah, menjelekkan orang dan mengadu domba. Kalau dia melakukan kesyirikan, bagaimana mungkin dia sah jadi imam? Kaidah umumnya kata para ulama, ya, man shahhat salatuhu shahhat imamatuhu. Siapa yang salatnya sah berarti dia bisa menjadi imam. Siapakah orang yang sah salatnya? Islamnya sah. Tidak ada pembatal keislaman. Kalau dia berbuat syirik dan antum yakin itu syirik besar, berarti dia Islamnya diragukan. Berarti salatnya tidak sah, tidak boleh jadi imam berarti. Bid'ah juga seperti itu, ada bid'ah yang mengkafirkan, ada yang tidak. Makanya tinjauannya adalah seperti itu. Antum lihat apakah betul dia berbuat syirik atau cuma antum dengar berita. Kalau betul dia berbuat syirik, antum ketahui, jangan sholat di belakangnya. Orang yang diragukan Islamnya berarti sholatnya diragukan. Kalau sholatnya diragukan berarti tidak boleh jadi imam, kan begitu. Jadi kaidahnya kembali kepada masalah Islamnya masih benar atau tidak. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan ya kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.